Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Husnul. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah pagi ini saya sehat, baik juga dan senang. Ada apa nih, Bu? Alhamdulillah. Oh iya, Bu, bisa minta waktunya sebentar? Oh iya, Bu. Kebetulan saya tetap lagi ngajar. Oh, baik. Terima kasih sebelumnya atas waktunya, Bu ya. Ya. Di sini saya ingin ngobrol-ngobrol karena kita akan melakukan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Oh iya, Kan Ini di Ji. hari ini kita melaksanakan supervisi ya. Jadi kita melakukan supervisi sebagai langkah pertama yang dilakukan untuk melihat kesiapan kita. Oke. Kemudian tujuannya di sini adalah membantu ibu untuk mengurangi potensi yang ada dalam siswa pada saat pembelajaran. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran hari ini? Hari ini kebetulan saya masih di elemen membaca biasa ya, dan topiknya itu teks tersebut. Jadi saya hari ini ingin agar anak-anak itu bisa memahami unsur-unsur kebahasaan dan ciri-ciri kebahasaannya dari teks tersebut. Nanti dikemasnya dalam bentuk game. Jadi di sini tujuan pembelajarannya sampean itu memahami ciri-ciri kebahasaan dalam teks tersebut. Ya, karena minggu lalu di elemen itu membaca biasa minggu lalu sudah pertemuan yang pertama itu sudah kita bahas semua dari strukturnya, dari memahami informasi yang penting itu sudah. Nah sekarang ini kayak memperdalam lagi dia tidak lupa tentang ini unsur-unsur baru Dari pembelajaran sebelumnya, kira-kira nanti pengembangan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Di pembelajaran sebelumnya itu kan saya sudah menggunakan media digital ya, video dan gambar, dan juga untuk membangun komunikasi itu saya mengadakan diskusi dan nah sekarang biar tidak bosan saya ingin mengemasnya dalam bentuk game. Jadi gamenya nanti melibatkan, jadi tidak hanya game di tingkat kelompok tapi juga ini ada fisiknya sedikit ya, biar kinestetiknya kena ke mereka. Jadi ibu ingin mengembangkan selain pengetahuan juga keterampilan dalam hal yang lainnya. Seperti apakah pembelajaran sebelumnya dan kira-kira pengembangan apa yang dilakukan selanjutnya? Pada pembelajaran sebelumnya saya itu elemennya kan minggu lalu membaca menjadi saya, dan di situ saya memakai media video dan juga gambar untuk memperdalam pemahaman anak-anak tentang teks tersebut. Nah, ketika saya menyajikan video dan dibungkus dalam kegiatan kelompok diskusi, saya melihat itu tidak semuanya anak-anak itu aktif. Jadi dalam satu kelompok itu ada yang memang mereka suka lihat nonton video itu mudah paham, tapi ada juga yang cuma lihat aja gitu. Jadi kerja kelompoknya itu kurang terbangun gitu, masih bondingnya anak-anak ketika diskusi kelompok itu ketika nonton video menelaah video itu masih kurang. Nah makanya di pertemuan yang akan saya lakukan, saya ingin memakai teknik lain, tidak pakai media digital lagi tapi pakai teknik lain ya, dikemas dalam game. Biasanya kalau games itu kan anak-anak kerjasamanya erat ya, dan mereka akan berusaha banget gitu kan. Selain dari media dan teknik pembelajaran, saya juga ingin mengembangkan biar mereka lebih rinci lagi pemahamannya tentang unsur-unsur kebahasaannya, tentang kalau struktur teknis sudah paham mereka, jadi unsur-unsur kebahasaannya kayak ciri-ciri kebahasaan, misalnya kalimat-kalimat perintah, kalimat-kalimat yang menunjukkan ini step, ini langkah-langkah, atau yang menunjukkan ini alat dan bahan begitu. Lebih berbeda juga dalam pengambilan namanya juga di fokus materinya lebih detail lagi daripada yang minggu lalu. Jadi selain fokus materi, terus teknik pembelajarannya juga berbeda ya. Baik itu jadi nanti pembelajarannya itu lebih besar.
kepada siswa gitu. Ya, jadi nanti pembelajarannya itu akan dikemas dalam bentuk games. Mereka nanti akan diharuskan menyusun puzzle, tapi untuk mendapatkan kepingan-kepingan puzzle itu mereka harus menjawab satu soal. Wah, bagus sekali. Jadi nanti mereka bukan cuma adu cepat tapi juga adu ini ya, kerjasamanya biar bagus, siapa yang paling cepat, siapa yang paling ini. Ada untuk mengambil puzzle itu nanti mereka bisa harus lompat-lompat, misalnya ada ininya, ada apa itu namanya, ada caranya buat lompat itu saya udah siapin juga ya. Iya, sudah. Benar. Iya, untuk mengambil puzzle. Jadi dalam rencana ini kira-kira berapa sih yang dilakukan untuk pelaksanaan ini pembelajaran nanti, saya sebelumnya sudah berkoordinasi dengan wali kelasnya. Selain itu saya juga ke sesama guru pelajaran bahasa Inggris, saya koordinasikan dulu. Ini saya punya rancangan pembelajaran seperti ini, kira-kira bagaimana masukannya dari teman saya, kelas sejawat saya selama guru bahasa Inggris. Kemudian dengan wali kelas saya ingin tahu karakternya anak-anak itu seperti apa. Karena di kelas ini yang saya ajar ini kebetulan anak-anaknya itu kayaknya lebih banyak kinestetiknya. Jadi kalau misalnya dibentuk dalam game kayaknya lebih seru. kita kan harus merefleksi diri ya. Oh iya, kita memang harus refleksi. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk merefleksi diri? Nanti setelah akhir pembelajaran saya akan minta refleksi dari anak-anak, bagaimana mereka perasaannya dan apa kesulitannya, kendalanya apa gitu ya. Jadi saya punya masukan refleksi dari anak-anak, dan dari saya sebagai pengajar. Saya juga ini nanti harus melihat apa ketika di lapangan itu apa yang saya butuhkan, apa yang harus saya handle lebih baik lagi. Lewat supervisi ini bagaimana menurut Ibu? Saya merasa terbantu sekali dengan adanya supervisi ini. Syukur dan merasa bersyukur ya, karena dari sini saya bisa dan saya bisa melihat cara mengajar saya dari sudut pandang orang lain, dan dari minimal kalau kita di supervisi kan kita ini kurang ini nanti harus begini ya, begitu ya. Jadi ya sebenarnya supervisi ini adalah salah satu cara mungkin membantu kita untuk meningkatkan kompetensi itu ya. Ya benar, karena kompetensi seorang guru itu kan tidak boleh stagnan, jadi harus terus berkembang. Dan kadang kan kita juga antara hari ini, besok dan seterusnya itu kan kita tidak tahu apa kekurangan kita. Jadi harus benar-benar terus berkembang. Melalui supervisi ini salah satunya. Jadi saya nanti bisa mendapatkan umpan balik dari Bu Rusnol apa nih yang harus saya lakukan nanti. Jadi tidak sabar untuk melihat Ya. nanti ya. Oke, sampai ketemu nanti di kelas Ibu ya. Oke. Terima kasih ya sebelumnya. Ya. Oke, bisa berbicara. Sebelum kita mulai pelajaran, let me remind you what we have learned last week. Kita belajar apa last week? Masih ingat apa ini yang baru? Minggu lalu masih ingat nggak? Ya. Prosedur tag masih ingat? Ya. Oh coba sebutkan unsur-unsur prosedur tag itu apa aja? Ada title, ya kan? Ada title, ada apa lagi? Bukan ini. Prosedur itu loh, yang cara membuat sesuatu masih ingat nggak? Ya. Ya. Di situ ngikutin apa aja? Tujuannya ada goals, ada judul itu kan tujuannya ya. Misalnya cara membuat apa nih ya? Bahan. Ya, alat dan bahan bagus mas. Terus apa lagi? The steps, very good. Yang ini, the steps, ada ingredients, alat dan bahan, the steps. Itu unsur-unsur dari teks prosedur. Kemudian biasanya teks prosedur itu pakai kalimat apa? Nana? Do you still remember? Pakai kalimat tadi? Oke.
iya, saya lupa belum cek kehadiran. Saya sambil cek kehadirannya, kali ini yang absen siapa? Who is absent today? Who is absent today? Nobody? Kalau ibu nanya absent, who is absent, berarti siapa yang tidak masuk? Who is absent today? Oke, nobody was absent. So, ini saya tidak usah cek lagi dari semua ya. Tadi cuma Suryono izin keluar. Ayo, oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita agar kalian bisa memahami lagi unsur-unsur kebahasaan dari text procedure. So today we are going to play game, but with no phone. So I ask you to put your phone in front. Kita akan main game berkelompok ya. Nanti saya bagi kelompoknya 4-4 ini ya. Ya. Terus gamenya itu nanti menyusun puzzle. Tapi kalau mau ngambil puzzle kalian harus bisa jawab pertanyaan dulu. Paham ya? Kita juga balik. Put it on your clothes, on your chest, it's okay. Unsur-unsur teks prosedur sudah paham ya? Ada apa aja? Ada title, ada alat dan bahan atau ingredient, lagi apa? Step, ada tool ya. Iya, itu juga. Sokana Ada pertanyaan? So far? Any questions so far? Ada pertanyaan? Siapa yang mau mengungkapkan perasaannya, satu orang mungkin atau dua orang? Yes. Saya gimana gitu Pak? Tadi pas kerja kelompoknya gimana? Kelompok yang ini kayaknya stres.
sebenarnya man. Sebenarnya kelompok ini cepat tadi jawabnya, cuman waktunya yang banyak. Kalau tidak ada pertanyaan anak-anak, Ibu Andi, for today, thank you very much. Before we close our nah, kita pendinginan dulu ya. Don't speak anymore. Close your eyes. Kita mau pendinginan dulu. Tadi kalau udah capek, close your eyes. Take a deep breath. Tarik nafas. Dan hidung. Dibuang pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Take a deep breath. Oke. Pelan-pelan. Tutup mata, jangan ngintip. Tutup mata. Biar kalian relax semua. Biar kalian relax. Take a deep breath. Exhale. Inhale. Exhale slowly. Hembuskan pelan-pelan. Sudah. Ya, sudah mulai dingin, sudah mulai tenang ya. Thank you very much. Before we close our lesson today, let's pray together. Let's pray together. Finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu Husnul. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Oh iya. Setelah kemarin kita melakukan observasi dan observasi, Ibu. Jadi, kita sudah melaksanakan observasi kemarin selama 2 titik ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Ibu? Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin, kemarin kan saya mengimplementasikan ini ya, teknik game dengan anak-anak itu yang ada gerak-geraknya. Dan responnya anak-anak senang karena mungkin ini sebuah variasi, jadi tidak monoton pakai media digital saja, tapi juga media permainan yang melibatkan kinestetik mereka. Jadi mereka itu tidak hanya berpikir tapi juga bergerak gitu. Dan di situ anak-anak saya lihat antusias. Alhamdulillah saya pun melihatnya juga seperti itu. Iya. Jadi semuanya ikut aktif dalam Jadi pembelajaran. mereka harus bisa gitu. Ya, mereka sangat antusias dan berupaya bagaimana bisa lebih baik dari kelompok yang lain. Iya benar. Bagaimana Ibu tadi sudah performa tadi pembelajaran tadi sudah Ibu nilai sudah bagus tadi ya? Ya. Saya merasa pembelajaran kemarin itu sudah, menurut saya dari segi motivasi siswa sudah meningkat karena anak-anak sudah mulai interaksinya sudah mulai bagus, motivasinya untuk ikut berpartisipasi dalam game itu juga sudah semuanya ikut berpartisipasi. Cuman ada beberapa kendala yang masih terlihat, yakni mungkin karena waktu itu saya larang mereka pakai handphone ya, jadi handphonenya saya kumpulkan. Jadi memang benar-benar dari pikiran mereka sendiri dan kerjasama. Mungkin ketika ada yang kesulitan dan mereka sudah mentok, ada beberapa yang malah diem. Jadi malah kayak bingung. Nah itu harus ada beberapa anak yang bingung malah tanya ke kelompok lain, bukan tanya ke kelompoknya. Ya, Karena kelompoknya sama-sama bingung. Jadi saya harus benar-benar bergerak ke sana kemari memonitor mana kelompok yang sudah bisa menjawab, sudah masih bingung. Nah, jadi saya harus memberikan clue tambahan. Karena di situ kan sistemnya race ya, kayak balapan gitu, siapa tercepat, siapa yang paling menyelesaikan puzzle-nya gitu, paling cepat. Ya, kemarin tujuan pembelajaran juga tercapai. Ya, tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Baik, kendala apa saja setelah kemarin Kak? Untuk sumber belajar utama yang biasanya handphone sudah ambil gitu. Nah, kendala-kendala yang lain mungkin Itu manajemen kelas aja mungkin kendala saya di situ, dan manajemen waktu. Jadi saya
mungkin terlalu lama di sini dan yang di sana ternyata kelimpungan gitu. Jadi saya harus benar-benar anak sana ke sana gitu. Karena kemarin saya fokuskan gamenya itu ke kinestetik karena ternyata setelah mungkin bosan atau bagaimana ya audiovisual saja jenuh sepertinya. Jadi saya buat yang lebih ke kinestetiknya, lebih ke gerak-gerak dipadukan dengan gerak kaki. Dari kendala-kendala yang Ibu sampaikan tadi, Ya. Apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Rencana tindak lanjut saya ke depannya nanti mungkin begini. Jadi akan ada aktivitas game lain yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, tapi mungkin kinestetiknya agak dikurangi sedikit. Jadi kayaknya saya juga kewalahan kesana kemarinya gitu. Karena memang satu orang semua ya. Iya benar. Atau nanti mungkin saya akan ambil tutor sebaya. Jadi ada anak yang tutor teman sebaya. Jadi yang anak yang paling menonjol sudah paling bisa saya buat jadi asisten saya untuk bantu kelompok-kelompok yang yang masih agak kebingungan tadi. Oke. Tapi ya untuk menentukan tutor itu saya harus harus selektif dan saya juga harus memberikan ini juga ke anak tersebut. Di briefing dulu lah istilahnya ya, diberi pengarahan dulu nanti. Baik sekali jadi untuk manajemen waktu ada tutor sebaya. Iya, ada tutor sebaya dari teman-teman mereka. Dan untuk unsur kinestetiknya lebih dimanfaatkan. Iya, biar tidak capek ke saya juga. Kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan Ibu? Saya sudah mulai merancang untuk pembelajarannya untuk minggu depan. Jadi modul ajar dan segala persiapannya sudah mulai saya rancang lagi, sudah susun lagi. Mungkin next week minggu depan saya sudah bisa mulai implementasikan lagi. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Semoga itu terlaksana Ibu ya. Ya. Dan bisa berjalan dengan baik. Amin. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan itu tersampaikan. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya. Ya. Siap. Sebagai untuk kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses ini, dari pasca tadi observasi sama? Nah, dari proses yang sudah saya lakukan dengan Bu Husnul, runtutannya yaitu pra-observasi, diobservasi dan kegiatan observasi, kemudian di pasca observasi. Di pra-observasi itu saya belajar bagaimana saya nanti menggali apa-apa saja yang harus saya berikan kepada murid begitu. Jadi saya lebih terstruktur. Nanti ini saya harus begini dan ini yang difokuskan dan seperti itu seterusnya. Kemudian setelah melaksanakan observasi, saya diobservasi oleh Bu Nul. Nah, di situ ternyata perencanaan yang saya buat di awal ternyata harus ada perubahan-perubahan sedikit dan penyesuaian sedikit. Nah, kemudian pada kenyataannya kan seperti itu ya. Kemarin Bu Nul juga tahu kan kelimpungan sih. Bu Nul dia malah juga ikut bantuin kelompok-kelompok siswa ya. Malah bingung juga. Bukan bingung malah repot juga observernya. Oke. Jadi di situ mungkin kegiatannya harus saya sesuaikan lagi. Nah, kemudian di pasca observasi ini saya setelah mengobrol dengan Bu Husnul, setelah sharing, saya jadi bisa merefleksikan lagi apa yang harus saya perbaiki, apa kekurangan saya, nanti tindak lanjut saya itu apa, langkah-langkah yang harus saya tempuh. Begitu Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu ya, dan sudah mau saya observasi. Iya, alhamdulillah saya senang Bu. Jadi ada ini, jadi kan saya tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang harus ditingkatkan lagi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.